Sang suami curiga istrinya selingkuh, jadi diam-diam dia memasang kamera di rumah. Pada malam hari, Dai Fei menyalakan komputernya untuk mengamati situasi di rumah. Tetapi tidak menyangka ada sosok seorang pria tiba-tiba masuk ke lensa kamera. Pria itu sangat mencintai putrinya, bertindak sangat dekat. Adegan di depan matanya membuat Dai Fei tercengang, merasakan di dalam hatinya. Tram Mai berdiri di luar yang menguping gerakan di dalam, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dai Fei segera menekan api di hatinya dan jawab istrinya. Lalu dengan cepat menutup komputer dan membuka pintu. Apakah kamu belum tidur? Kamu lelah bekerja sepanjang hari, harus tidur lebih awal. Dai Fei melihat kesalahan istrinya jadi dengan sengaja bertanya. Apakah ada yang datang ke rumah kita dalam 2 hari terakhir? Tidak ada. Setelah ibu dan Tie Huong pergi, tak ada lagi yang akan datang. Sungguh? Sayang, apakah kamu adalah Sun Wukong atau Nguo Ma Fuong? Kamu masih bisa mencium bau orang asing di rumah kan? Kamu tidak akan memasang kamera di rumah, kan? Dai Fei terus mengatakan beberapa kata kasar agar istrinya sedikit lebih jujur di nantinya. Kamu sudah melanggar sumpah. Kamu masih ingin menyembunyikannya, ingin melanjutkan melalui mata aku kan? Setelah Dai Fei pergi, Tram Mai akhirnya berani bernapas lega. Tram Mai masih curiga. Suaminya pasti memasang kamera pengintai di rumah. Kalau tidak dia tidak akan tahu bahwa dia membawa orang lain datang rumah. Karena untuk mengkonfirmasi spekulasinya, Tram Mai mulai mencari di sekitar rumah. Tetapi tidak menemukan apapun. Keesokan paginya, ketika dia tiba di perusahaan, Tram Mai bertanya kepada rekannya di departemen teknis. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ini tentang temanku. Nah, suaminya tidak di rumah tetapi jika ada yang datang ke rumah, dia tahu semuanya. Katakan padaku, apakah rumahnya memiliki hal-hal seperti penyadapan atau kamera terpasang? Iya, itu pasti. Tetapi teman aku berkata, dia melihat sekeliling rumah tetapi tidak dapat menemukan jejak pemasangan benda-benda ini. Hei, Tram Mai, dengarkan aku. Hal-hal berteknologi tinggi sekarang sangat sulit untuk ditemukan. Aku rasa di rumah temanmu pasti sudah terpasang kamera mini atau alat penyadap. Aku merasa kamu harus memberitahu dia untuk memeriksa komputer suaminya. Akan mendapatkan hasil. Tram Mai buru-buru pulang dan mengaduk-aduk setiap sudut rumah. Tapi tetap tidak bisa menemukan alat pemantau. Dia tiba-tiba melihat komputer suaminya. Sementara suaminya tidak ada di rumah, dia membuka komputernya yang ingin melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Tak disangka, setelah beberapa saat mengecek Tram Mai tidak menemukan apa-apa. Saat ini, Dai Fei telah pulang. Tram Mai diam-diam membuka komputer suaminya untuk melihat tanpa mengetahui bahwa semua tindakannya dilihat oleh suaminya yang berdiri di luar pintu. Dai Fei dengan lembut mendorong pintu dan memasuki ruangan. Sayang. Lagi apa? Membuat aku terkejut. Kamu pulang kapan? Tidak ada suara sama sekali. Aku pikir sudah melihat hantu. Siapa hantu ya? Pada siang hari, lari ke kamar aku dan mengintip komputer aku. Apa yang ingin kamu temukan? Tidak mencari apa-apa, aku hanya mencari beberapa dokumen. Kamu mencari dokumen kan? Tetapi membuat rak bukunya jadi seperti ini. Apa yang sebenarnya kamu cari? Aku sedang mencari perangkat pengawasan. Apa alat pemantau itu? Kamu sudah menemukannya belum? Dai Fei jelas sudah tahunya tapi masih bertanya. Tapi dia tidak segera mengekspos Tram Mai. Tetapi masih ingin terus mengumpulkan lebih banyak bukti konkret secara diam-diam. Sehingga bisa membuat istrinya kehabisan cara untuk menyangkal. Namun tindakan Tram Mai hari ini telah membangkitkan kewaspadaan di hati Dai Fei. Keesokan harinya, setelah sampai bekerja, Tram Mai kembali bertanya kepada rekannya. Aku ingin bertanya lagi, Boy Tin. Silakan. Tetap tentang masalah temanku. Jika suaminya memasang alat pengintai di lokasi yang sangat rahasia, apakah ada cara untuk menemukannya? Apakah kamu pernah menonton film Mata-Mata? Polisi akan menggunakan jenis scanner. Scan, maka semua peralatan pengintai musuh pasti akan terekspos. Jadi seperti kata kamu, aku hanya perlu minta bantuan dari polisi kan? Tidak usah, itu tidak sesulit yang kamu katakan.
Soalnya, sekarang hanya menghabiskan beberapa juta untuk memesan secara online, bukankah itu sudah selesai? Lihatlah ini. Setelah berkonsultasi dengan rekan kerja, Tram Mai membeli pemindai secara online. Dia buru-buru kembali ke rumah, sementara suaminya pergi, dia mulai memindai di mana-mana. Memang benar di belakang. Gambar, ventilasi AC di kamar tidur dan di banyak sudut tersembunyi lainnya. Juga menemukan kamera mini. Tram Mai sepertinya jatuh ke dalam gudang es, benar-benar runtuh. Ternyata, dia sendiri selalu hidup di bawah pengawasan orang lain. Mengapa? Tram Mai dalam keadaan linglung duduk di sofa. Saat ini Dai Fei baru saja pulang kerja. Melihat ekspresi istrinya yang tidak normal. Sayangku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sedang tidak dalam mood yang baik? Tram Mai menyuruh Dai Fei pergi ke ruang buku. Dai Fei melihat bahwa banyak peralatan pengawasan telah diturunkan. Yang langsung merasa frustrasi di hatinya. Siapa yang membiarkan kamu menurunkannya? Jadi siapa yang membiarkan kamu memasangnya? Aku sudah bertanya kepadanya 2 kali tentang ini, tetapi kamu selalu menyangkalnya. Apakah kamu tahu betapa ini telah menyakitiku? Hanya untuk keamanan, kalau ada pencuri. Kalau ada pencuri saja kan? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku tapi terus menyangkalnya? Mengapa aku harus memberitahu kamu? Aku tinggal di rumah ini yang tidak memiliki otonomi apapun. Apakah kamu mencoba berdebat tanpa alasan? Ini terlalu umum di negara asing. Lihat, apakah ada keluarga yang tidak memasang kamera pengintai untuk mencegah pencurian? Kamu hanya ingin mencegah pencurian kan? Kamu terutama memantau aku. Kamu memasang ini di sini untuk memantau setiap gerakan aku. Kamu pada dasarnya tidak percaya padaku. Tah Dai Fei, tahukah kamu yang sedang menghinaku? Setelah pertengkaran sengit, Tram Mai tidak ingin berada di tempat yang sama dengan seseorang yang tidak mempercayainya. Jadi dia segera mengajukan cerai. Dia hendak meninggalkan rumah, Dai Fei lagi dengan agresif menyeretnya kembali ke kamar. Tampaknya Tram Mai akan mengalami siksaan yang mengerikan dari suaminya. Tram Mai tidak ingin bersama seseorang yang hanya bisa mengandalkan orang lain sepanjang hari. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak mempercayai aku sama sekali. Mari kita putus dengan damai. Tram Mai juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mempercayai Dai Fei lagi. Tanpa diduga, memicu kemarahan. Di hatinya, dia dengan dingin menyeretnya kembali ke kamar, lalu menutup pintu. Mulai melaksanakan rencana kekerasannya, putrinya dengan cepat menelepon untuk meminta bantuan. Halo, apakah Nini? Nini, apa yang terjadi? Baba sedang memukul ibu. Baba sedang memukul ibu. Cepatlah kamu datang untuk menyelamatkannya. Ayah, cepatlah menyelamatkannya. Ibu akan dipukuli sampai mati oleh Baba. Setelah pemukulan brutal terhadap istrinya, Dai Fei tiba-tiba sadar. Dia dengan cepat mengakui kesalahannya kepada istrinya. Bahkan berlutut memohon pada istrinya untuk memaafkannya. Tetapi Tram Mai yang penuh luka. Benar-benar putus asa untuk pria sampah ini. Dia merasa tidak mungkin untuk mengguncang istrinya. Dai Fei kembali mengancamnya. Jangan paksa aku. Pada saat ini, pria yang putrinya meminta bantuan sudah tiba. Kebetulan pria yang muncul di kamera pengintai. Dia adalah mantan suami Tram Mai. Dia mendorong pintu. Begitu dia masuk, dia meninju wajah Dai Fei. Dai Fei hanya bisa berdiri di satu sisi setelah memakan rasa sakitnya, lalu pria itu membawa Tram Mai dan putrinya untuk pergi. Mereka pergi ke pusat penilaian cedera kekerasan dalam rumah tangga. Pria ini sangat kejam, dia menggunakan kakinya untuk menginjak tempat-tempat ini. Kamu sekarang, kecuali luka di pinggang dan wajah, apakah yang lainnya baik-baik saja? Aku juga tidak tahu, aku hanya merasakan sakit di seluruh punggung bawah. Tram Mai tidak lagi percaya pada Dai Fei, dia ingin segera memutuskan hubungan dengannya. Tetapi Dai Fei selalu menolak untuk menceraikan Tram Mai. Sekarang adik Tram Mai tidak tahan lagi. Dia pergi ke tempat kerja Dai Fei untuk memintanya segera menandatangani surat cerai. Tetapi Dai Fei masih dengan keras kepala menolak untuk menandatangani. Aku mencintai kakakmu. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kamu benar-benar berkulit tebal.
Dai Fei akhirnya menunjukkan wajahnya yang seram yang ingin mengajari saudara perempuan Tran Mai. Untungnya, pacarnya muncul tepat waktu, langsung mengayunkan tinjunya dan meninju wajahnya. Mereka berdua mengambil perjanjian perceraian dan memaksa Dai Fei untuk menandatanganinya. Dai Fei akhirnya memikirkannya dengan matang. Dengan patuh menandatangani, Tran Mai dan Dai Fei akhirnya bercerai dengan damai. Hargai pernikahanmu, jangan sampai kehilangannya lalu menyesal. Film berakhir di sini, terima kasih telah menonton.